Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang kedua di tanggal 15 ini untuk analisa saham di tanggal 16 dan 17 Juni 2022. Kita lanjut ke saham yang cukup ramai hari ini diperbincangkan. Ya, mungkin hari ini semua mata tertuju pada saham ini. Memang volumenya luar biasa dan turnover transaksinya juga sangat besar ya. Oke, saham ini adalah BRMS. Nah, BRMS hari ini close ditutup dengan 16,67%. Bahkan dia bisa menembus target di harga 278. Nah, ini sangat bagus. Dia close di harga 280. Nah, memang sebelumnya juga di video kemarin sudah saya sampaikan kalau misalkan BRMS ini bisa menembus harga 244, ini akan sangat bagus untuk kita pantau bersama. Dan hari ini dia bisa menguat, bahkan kalau tidak salah hari ini bisa sampai ke 19% ya. Nah, tapi memang pada sesi duanya terjadi penurunan dan di close di 16,67%. Nah, untuk moving average 10-nya sendiri terlihat jauh ya, ada di harga 234. Nah, buat yang belum masuk boleh dipantau dulu apakah besok langsung bergerak naik ataukah turun dulu, tinggal lihat aja. Kalau misalkan dia naik bahkan bisa menembus high hari ini, boleh diperhitungkan juga untuk ambil posisi. Tapi misalkan kalau misalkan dia koreksi dulu, kira-kira koreksi terus teman-teman mau ambil keputusan untuk masuk, jangan lupa untuk trading plan-nya dan juga jangan lupa untuk stop loss-nya dan juga targetnya. Jadi untuk saat ini BRMS masih bagus untuk dipantau karena dia berhasil breakout harga 244 dan bahkan bisa menembus target 278. Kita lanjut aja ke saham berikutnya yaitu saham NICL. Ya, NICL hari ini sempat naik dan sempat menyentuh harga 109, tapi sayangnya dia tidak berhasil menembusnya, justru malah turun lagi malah sempat minus, sempat ke harga Rp100. Nah, tapi ini juga masih boleh dipantau apakah dia akan sideways dulu, lihat pergerakannya, karena untuk saat ini juga NICL masih bergerak di atas MA 200 dan MA 100. Ini juga masih bagus, cuman memang hari ini dia close masih di bawah MA 10. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat aja dulu pantau pergerakannya, misalkan dia masih sideways, teman-teman masih bisa nunggu, atau teman-teman yang suka trading jangka pendek atau beberapa menit juga boleh, karena ini kadang-kadang saham ini juga suka naik dan juga langsung turun di hari yang sama. Jadi NICL masih boleh dipantau untuk ke depannya, mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita nggak tahu, kita lihat aja di sideways-nya sampai mau berapa lama. Atau bahkan mungkin besok atau minggu depan dia udah langsung naik lagi. Bahkan bisa menembus harga 113, ini akan cukup bagus. Apalagi dia bisa menembus harga 119. Wah, ini boleh dipantau. Jadi untuk saat ini support yang paling dekat yaitu di harga 99, di harga low kemarin dan juga low sebelumnya. Dan juga masih ada MA 50 di harga 95, kebetulan juga itu bottom box di harga 95. Dan moving average 200 kebetulan juga ada di harga 95. Mudah-mudahan ini masih bagus. Kalau misalkan dia turun pun kita tunggu aja apakah dia bertahan di atas harga 95 atau tidak. Jadi masih boleh dipantau untuk saham ini. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TINS. Nah, untuk TINS hari ini masih terkoreksi ya, minus 2,5% ya, minus 0,25% untuk TINS. Nah, ini juga TINS masih bertahan di atas MA 50, tapi juga uh, hari ini dia sempat menembus support atau low kemarin dan low sebelumnya yaitu di harga 1.800. Apakah besok TINS masih mau melanjutkan naik lagi ke atas? Kita nggak tahu. Kita lihat aja apakah dia akan turun lagi menuju uh,
MA 100 di harga 1735, atau dia akan lanjut lagi, atau bahkan dia akan naik kencang ke harga support harga resisten sebelumnya. Mungkin terdekat itu ada di harga 1910. Jadi untuk TINS juga untuk saat ini masih boleh dipantau apakah dia akan turun atau justru malah dia akan naik. Tapi kemungkinan besar dia akan sideways dulu, tapi juga tergantung oleh pasar ya. Tapi mengingat memang posisi untuk saat ini memang kurang bagus karena masih belum berhasil bertahan di atas MA10. Jadi tunggu aja apakah dia akan bergerak naik, bahkan bisa menembus MA10. Nah, kalau dia bisa menembus MA10 ini boleh diperhatikan untuk mencapai target-target berikutnya untuk saham TINS ini. Kita lanjut ya ke saham Inco. Nah, Inco hari ini menembus MA 50. Nah, ini kurang bisa dikatakan kurang baik untuk posisinya saat ini ya. Karena sudah di bawah pergerakan MA50, tapi tinggal kita lihat dulu apakah dia akan bertahan di atas MA 100. Kita lihat aja nanti pergerakannya, ataukah dia akan rebound naik lagi. Mungkin dia akan sideways dulu. Jika berhasil rebound mungkin bisa 1 minggu 2 minggu, nanti kita lihat aja. Nah, mungkin kalau misalkan dia berhasil naik lagi, target terdekatnya yaitu adalah di 8.275. Nah, tapi kita lihat dulu, jangan buru-buru masuk mentang-mentang wah lagi diskon, enggak. Jadi kita lihat aja, jadi teman-teman jangan sampai masuk tiba-tiba besoknya turun lagi. Lihat dulu supportnya, kira-kira dia akan berhenti di support harga berapa, apakah berhenti di harga support EMA 100 atau bahkan di support EMA 200. Jadi teman-teman masih boleh lihat lagi untuk Inco kalau dia akan rebound di harga berapa. Memang di sebelumnya itu di tanggal 12 dia ini rebound, sempat turun, memotong EMA 50, terus berhasil naik lagi di tanggal 13-nya. Saya pikir untuk kejadiannya akan sama lagi, tapi ternyata untuk hari ini tidak, dia close di bawah MA 50. Nah, kita tunggu aja apakah dia akan turun lagi ke MA 100 atau bahkan MA 200. Jadi teman-teman yang sudah punya ya silakan ambil keputusan masing-masing. Yang belum punya sebaiknya tunggu dulu untuk saham ini. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya. Raja. Nah, Raja sudah semakin turun lagi. Yang sudah punya harusnya sudah keluar, atau masih ada yang hold sampai menunggu di support 316. Nah, jadi Raja sebelumnya sudah menembus bottom box di harga 364 ya, itu di tanggal 13 Juni. Nah, terus kemarin sempat menguat sebentar, tapi close-nya juga masih di bawah, masih minus. Hari ini ARB lagi, dan sedikit lagi mencapai support di harga 316. Nah, ini yang sudah punya juga mesti hati-hati karena mengingat pergerakannya masih terlihat turun ke bawah. Tapi kalau misalkan besok dia rebound di harga 316, mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi naik atau minimal dia sideways dulu untuk beberapa hari. Jadi juga yang belum punya, yang ketinggalan saham Raja, jangan bersedih, tunggu aja. Nanti ada momentumnya untuk masuk lagi di saham ini. Tapi kalau yang sudah punya, mudah-mudahan sudah take profit di atas. Mungkin di harga 438 sudah take profit. Nah, kalau yang belum punya jangan masuk dulu, tunggu dia rebound di harga berapa dan melanjutkan kenaikannya di hari berikutnya. Oke, untuk Raja mungkin sudah turun panggung. Kita lihat lagi di minggu depan atau besok. Kita lihat apakah dia akan lanjut turun atau akan sideways dulu. Lanjut ya, kita ke saham berikutnya yaitu Seger. Ya, Seger hari ini juga tembus support dan tidak berhasil naik lagi. Ini sangat disayangkan. Ya. Untuk Seger sendiri hari ini dia melemah lagi 5,18%. Memang sebelum-sebelumnya itu Seger biasanya kalau sudah sampai turun kita lihat kebiasaan untuk saham ini ya. Biasanya nih Seger kalau udah
ketemu di MA 50, turun dia bisa naik lagi. Nah ini mungkin kejadiannya apakah akan sama dari mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 ini, kita nggak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini Segar sudah menembus MA 50, bahkan menembus support harga low sebelumnya itu, harga low di tanggal 13 Juni yaitu menembus harga 2.420 dan close di harga 2.380. Jadi yang sudah punya mesti hati-hati apakah dia akan turun lagi ke EMA 100 atau ke EMA 200. Jadi ya saya sampaikan mesti hati-hati aja, takutnya dia turun lagi. Sayang kalau misalkan udah cuan, mungkin teman-teman beli masih di harga 1.000 atau berapa ya, masih hold lama. Tapi ya harusnya kalau untuk yang baru masuk harusnya sih udah bisa keluar atau sudah bisa cut loss untuk saham Seger ini. Tapi kalau misalkan masih mau hold, itu juga terserah teman-teman semua. Saya mau hold panjang selama dia masih bergerak di atas MA 100, itu juga tidak apa-apa. Saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Tapi untuk yang mungkin yang swing trade, yang cari untung mingguan atau harian, mesti diperhatikan lagi, mesti hati-hati untuk posisi saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu RMKE. Nah, untuk RMKE sendiri hari ini dia sempat menyentuh bottom box, yaitu di harga 610 ya, 610 ya, sebetulnya itu harga open di tanggal 9. Nah, kita nggak tahu apakah dia besok lanjut turun lagi menembus 610. Kalau misalkan menembus 610, teman-teman boleh lihat apakah dia akan menembus MA 30 di harga 585 atau dia akan tembus lagi ke MA 50 di harga 535. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk posisinya RMKE, karena mengingat untuk hari ini dia sudah memotong ke bawah lagi ya, memotong ke bawah lagi MA 10. Posisinya masih kurang baik. Jadi tunggu dulu kalau yang belum punya. Jadi kalau yang sudah punya juga mesti diperhatikan kira-kira mau stop loss atau mau average down. Tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman average down, karena kita nggak tahu kapan saham itu akan naik lagi. Jadi kalau yang sudah punya mesti diperhitungkan kira-kira saya akan cut loss di berapa, atau saya akan tunggu dulu di MA 30 atau di MA 50. Itu terserah teman-teman semua. Oke, untuk saham RMK ini ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Medco. Medco hari ini open dan close-nya sama di harga 625. Dia hari ini masih bertahan, tapi dia turun ya 0,79 dari harga close kemarin. Tapi dia masih bertahan di atas MA 10. Ini juga masih boleh diperhatikan besok apakah dia akan lanjut naik menuju ke harga 660 atau bahkan ke harga 680. Ini juga masih oke untuk dipantau, karena pergerakan untuk moving average sendiri dia masih uptrend, dan posisi saat ini dia masih bertahan di atas MA 10. Ini masih sangat bagus untuk Medco. Kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu saham ENRG. Nah, untuk ENRG sendiri itu hari ini melemah ya, minus 2,67%. Nah, untuk ENRG ini kita lihat lagi besok apakah dia akan turun lagi menuju 272, yaitu MA 10, atau justru malah akan naik besok. Justru akan naik kencang, kita nggak ada yang tahu juga. Jadi teman-teman yang belum punya, tunggu dulu lihat pergerakannya, apakah dia akan turun lagi atau justru malah akan naik lagi. Kalau misalkan naik, dia bisa menembus harga open hari ini, yaitu di harga 320. Ini akan sangat bagus. Jadi yang belum punya jangan buru-buru masuk, tunggu aja. Kalau sekiranya dia turun lagi ke harga 272, mungkin kalau ada yang mau beli di bawah berspekulasi itu silahkan.
Tapi untuk saat ini energi bisa dikatakan masih dalam posisi uptrend, tapi memang untuk posisi saat ini energi ini masih terkoreksi 2,67%. Untuk energi boleh masih diperhatikan apakah dia berhasil naik lagi atau justru akan turun. Kita pantau ya sama-sama. Oke, selanjutnya adalah saham Elsa. Nah, untuk Elsa sendiri ini biasanya bareng sama Medco. Hari ini dia turun minus 3,11% ya untuk Elsa. Nah, Elsa hari ini sempat rebound di MA30 ya. Di MA30 yaitu di low-nya hari ini adalah di 306. Ya, sama dengan MA30-nya, dia sempat rebound tapi terus dia berhasil naik lagi menguat. Kita lihat apakah dia besok akan lanjut lagi naik ke atas MA10 di harga 316. Jadi dia bisa bertahan di harga minimal di atas 318, itu sudah cukup bagus. Nah, kemarin padahal sudah cukup bagus nih untuk Elsa. Sayangnya hari ini koreksinya lumayan jauh dari harga open kemarin. Jadi masih boleh dipantau pergerakannya. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa hari atau justru malah akan naik, ya kita semua nggak ada yang tahu, tinggal market yang menentukan gimana pergerakannya. Apalagi kalau misalkan Elsa ini bisa menembus harga 332, ini akan sangat bagus. Masih boleh diperhatikan untuk Elsa. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video yang kedua hari ini di tanggal 15. Jadi stay tune terus untuk kita analisa saham-saham yang lain, kita obrolin aja ya. Untuk saham-saham yang lain dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru untuk analisa saham di hari-hari berikutnya dan analisa saham setelah penutupan bursa. Dan yang mau bergabung di grup Telegram yang sudah saya sematkan di link deskripsi, silakan bergabung di situ. Biasanya kita juga akan memberikan sinyal-sinyal, mungkin teman-teman bisa beli bareng-bareng untuk saham-saham yang kita mau beli, atau teman-teman juga bisa lihat, bisa diskusi dengan teman-teman di sana yang punya pengalaman trading atau punya ini saham ini bagus, boleh juga bergabung di sana. Silakan saja. Untuk grupnya open dan tidak dipungut biaya apapun pastinya. Jadi untuk video kedua ini dulu ya. Stay tune terus, tunggu lagi. Jangan kemana-mana, saksikan video nanti berikutnya. Oke, bye-bye.